Terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di benua Eropa sejak 24 hingga 31 Juli 2024. Dalam perjalanannya itu, Prabowo turut menemui presiden di 4 negara, yaitu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Aleksandar Vučić, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ke beberapa negara itu memiliki maksud merajut kerjasama di berbagai bidang guna pembangunan bangsa ke depan. Pasca melakukan kunjungan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya selama sepekan di Eropa. Sejak 24 hingga 31 Juli 2024, Prabowo melakukan kunjungan kerja ke 4 negara dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Aleksandar Vučić, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ke Rusia penunjukan strategi Good Neighbor-Sea, di mana itu memprioritaskan hubungan yang baik dengan setiap negara, serta memastikan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan bebas campur tangan asing. Prabowo Subianto terus menunjukkan kelasnya di mata dunia. Kunjungannya ke 4 negara bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Aleksandar Vučić, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dilakukan dalam rangka membangun kerjasama kemitraan di berbagai bidang. Kunjungan ini mendapatkan apresiasi. Prabowo disebut menerapkan strategi Good Neighbor Policy yang memprioritaskan menjaga hubungan baik dengan setiap negara serta memastikan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan bebas dari campur tangan negara asing. Tak hanya itu, kunjungan kerjasama ini memiliki poin khusus, diantaranya terkait kerjasama pertahanan, kerjasama alih teknologi pertahanan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain. Begitu pula dalam bidang pangan dan energi. Saat memberikan pandangan politik luar negeri, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tetap menghormati kekuatan-kekuatan yang ada di dunia seperti Amerika, Rusia, ataupun Tiongkok. Indonesia akan menjalin hubungan baik dengan negara manapun. Tetapi ia menekankan sumber daya Indonesia tetap harus dikelola sendiri sehingga bisa membawa kemakmuran bagi rakyat, hubungan baik dengan negara lain sehingga mendapatkan dan mendatangkan investasi dari luar negeri, membuka pasar bagi Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurut Prabowo, Indonesia membutuhkan stabilitas dan kedamaian agar ekonomi bisa berkembang untuk kesejahteraan rakyat. Namun ia kembali menekankan sumber daya nasional harus dikelola sendiri. Gerakan Prabowo di kancah internasional bisa dianggap sebagai tokoh regional dan global yang berhasil melambungkan nama Indonesia dan tetap mempertahankan demokrasi konstitusi tanpa terpengaruh oleh tren global backlash yang melemahkan banyak tatanan demokrasi dunia saat ini. Pendeknya, legasi yang akan membuat Prabowo dikenang Indonesia adalah memperjuangkan kebesaran Indonesia di pentas dunia, baik di sisi ekonomi, geopolitik, militer. Perjuangan itu berdasarkan amanat konstitusi yang tak tertulis dengan jelas yang mensejahterakan rakyat, banyak secara ekonomi, meningkatkan kepercayaan diri rakyat atas proses politik domestik, dan membuat rakyat Indonesia bangga
atas sistem konstitusi yang dimiliki di tengah keterbenturan global, bukan berdasarkan tren global saat ini yang cenderung semakin melemahkan eksistensi demokrasi. Semoga Indonesia Jaya, Indonesia Raya, merdeka. Pemirsa, tema editorial Pekanan Garuda TV kali ini adalah Prabowo terapkan strategi Good Neighbor Policy. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ali. Ya, seperti yang kita udah lihat tadi di editorial Pekanan Garuda TV, ini Prabowo menerapkan strategi Good Neighbor Policy ini Mas. Nah, Prabowo kan baru-baru ini berkunjung ke 4 negara yang ada di Eropa, bertemu dengan Presiden Prancis, Serbia, Turki, dan juga Federasi Rusia dalam rangka membangun kerjasama kemitraan di berbagai bidang. Ini pandangan redaksi kita gimana? Ya, pemirsa selamat malam. Kali ini kita di editorial Pekanan kita membahas salah satu berita yang memang cukup kita lihat merupakan sentimen positifnya sangat bagus, bahwa kunjungan dari Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan dan juga sebagai Presiden terpilih itu melakukan roadshow ke 4 negara dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, itu dari tanggal 24 sampai dengan 31 Juli. Dan ini kita lihat bersama bahwa yang dilakukan ini merupakan salah satu hal untuk yang tadi kita bilang sebagai Good Neighbor Policy, yang di mana Pak Prabowo ini yang sudah akan dilantik nanti di 20 Oktober, itu dia membangun komunikasi dengan para pemimpin-pemimpin. Salah satunya dia menghadiri sebagai perwakilan dari Indonesia dalam rangka Olimpik yang ada di Prancis. Dan juga selain itu, selain dia menghadiri kegiatan di Prancis, dia juga bertemu dengan Presiden FIFA dan juga dengan Presiden Olimpik, Internasional Olimpik, yang dimana salah satu indikatornya bahwa dengan pertemuannya dengan Presiden FIFA bagaimana mereka meningkatkan sepak bola yang ada di Indonesia. Dan selain itu, selain dia juga bertemu dengan Presiden Internasional Olimpik karena berpotensi bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Olimpiade di 2036. Nah, ini memang suatu hal yang kita rasa cukup membanggakan bahwa Presiden terpilih nantinya Pak Prabowo sudah membangun komunikasi-komunikasi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang ada. Ya, artinya ini hal yang positif bahwa Prabowo sudah membangun komunikasi dengan negara-negara lain sebelum dilantik menjadi presiden ini ya. Ya, ini betul. kunjungan ini kan juga mendapat apresiasi ini. Prabowo juga memprioritaskan hubungan yang baik dengan setiap negara yang ada serta memastikan kebijakan luar negeri Indonesia ini independen dan bebas dari campur tangan asing. Apakah sudah tepat langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto ini? Ya Ali, bersama pemirsa bahwa kita mengetahui bersama bahwa politik luar negeri dari Indonesia yaitu politik bebas aktif atau tidak berpihak kepada blok-blok yang ada. Dan juga dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa pertemuan dengan pemimpin dunia ini bukan dilakukan dengan salah satu blok-blok. Kemarin sebelumnya sudah pernah dengan Tiongkok, sekarang dengan Prancis, dengan Serbia, dengan Rusia dan juga Turki. Ini melihatkan bahwa posisi kebijakan atau posisi luar negeri Indonesia itu memang bebas aktif. Mereka atau kita Indonesia itu berada di tengah-tengah. Kita mendukung yang memang mempunyai kepentingan untuk perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu dan animo dari masyarakat khususnya di luar negeri dan dalam negeri, dan juga respon dari pemimpin-pemimpin dunia yang didatangi oleh
Pak Prabowo itu juga cukup welcome ya. Iya. Jadi ini kita lihat bahwa kita optimis hubungan kerjasama di bidang apapun yang tadi kita sudah sampaikan melalui VT yang ada, ini kita melihat bahwa hal kedepannya membuktikan Indonesia akan sangat diperhitungkan dalam kancah-kancah internasional yang nanti akan kita hidupi. Kurang lebih seperti itu, Ali. Ya, masyarakat kan juga mengikuti ini ya, kegiatan-kegiatan dari Prabowo dan juga merespon dengan positif ini. Ini kita lihat terlebih dahulu ini respon-respon dari masyarakat berikut ini. Ya memang udah seharusnya begitu ya, karena di setiap negara itu harus menjaga hubungan baik dengan setiap negara dan juga menjaga komunikasinya. Tentu bagus ya, apalagi ini pertemuan penting dari negara-negara lain yang bisa mewujudkan konsistensi politik Indonesia menjadi lebih aktif dan bagus. Ya, masyarakat meresponnya dengan positif ini dari kunjungan-kunjungan Prabowo Subianto kemarin ini. Ini gimana redaksi kita melihat respon dari masyarakat tadi ini, Mas? Ya, ini merupakan salah satu bagian dari respon positif dari masyarakat terkait kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh Pak Prabowo selaku Presiden terpilih 2024 yang ada. Dan kita lihat bahwa ini menjadi suatu bukti bahwa dukungan dari masyarakat kepada Pak Prabowo juga sangat tinggi, ya kan? Memang kita lihat bersama ke depannya ini tantangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ini sangat besar dan dibutuhkan suatu pemimpin yang mempunyai suatu kepemimpinan yang kuat, yang mengerti terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam maupun luar negeri dan mempunyai komunikasi atau koneksi yang bagus dengan pemimpin-pemimpin dunia yang ada. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk kepentingan Indonesia ke depan, Ali. Ya, kemudian dari kunjungan-kunjungan tadi itu yang keempat negara di Eropa itu ada poin khusus diantaranya terkait kerjasama pertahanan, alih teknologi pertahanan seperti yang disampaikan di editorial Pekanan tadi, sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain. Begitu pula dalam bidang pangan ini. Nah, ini bagaimana kita memandangnya? Apakah tepat langkah yang telah diambil agar Indonesia tidak ketergantungan dengan negara lain lagi ini? Ya, Ali, memang salah satu permasalahan fundamental yang ada di Indonesia, kurang lebih ada salah satu permasalahan yang sangat mendasar, yaitu terkait permasalahan ketersediaan pangan. Ya kan? Tadi kita lihat bersama bahwa kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu salah satunya hubungan untuk ketersediaan pangan dan juga terkait dengan pertahanan, ekonomi, dan lain-lain yang memang ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan. Bahwa selain juga dengan hubungan internasional, bahwa Pak Prabowo sendiri sudah mempunyai program-program unggulan yang salah satunya berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat banyak. Yaitu bagaimana Prabowo Gibran bisa menyiapkan kebutuhan pangan yang ada, yang kita tahu kita jumlah penduduknya itu sudah di angka 280 juta orang yang ada. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kita bisa di angka 300 juta. Dan ini merupakan tantangan yang besar, dan ini sudah mulai dilakukan oleh Pak Prabowo, bagaimana mereka menyiapkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menyiapkan program-program unggulan yang bisa direalisasikan dengan baik nantinya. Ya, artinya Pak Prabowo ini visioner, dia melihat jangka panjang ini untuk masyarakat Indonesia ya. Nah, saat memberikan pandangan politik luar negerinya juga Prabowo mengatakan Indonesia tetap menghormati kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Kemudian akan menjalin hubungan baik dengan negara manapun ini, Mas. Tapi Prabowo juga menekankan ini sumber daya Indonesia tetap harus dikelola sendiri supaya menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja juga.
ini gimana redaksi kita memandangnya? Apakah akan terwujud nanti ke depannya? Iya, Ali, memang salah satu hal yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu concern yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan program-program unggulan yang tadi kita sampaikan. Salah satunya bagaimana adanya program hilirisasi 21 komoditas, mulai dari air mineral hingga tumbuhan, ya kan? Kita bisa menjabarkan bahwa di situ ada batu bara, nikel, timah, tembaga hingga garam dan juga kelapa. Nah, ini kan yang merupakan bagaimana Pak Prabowo sudah memikirkan secara detail terkait dengan poin-poin bagaimana masyarakat atau tenaga kerja yang ada di Indonesia itu bisa terserap. Ya kan, ini merupakan satu hal yang concern bagaimana investasi bisa masuk dan juga masyarakat Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Itu yang kita lihat bersama bahwa strategi percepatan pembangunan yang dijabarkan oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini dengan program hasil terbaik cepat yang bisa dilaksanakan ini merupakan satu hal yang perlu kita dukung. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan kunjungan-kunjungan ini sangat berdampak yang sangat signifikan untuk kepentingan bangsa ke depannya. Ya, artinya kunjungan-kunjungan ini balik lagi untuk kepentingan bangsa Indonesia, kemudian juga program-program yang dimiliki oleh Prabowo ini untuk bangsa Indonesia ini sendiri ya, seperti hilirisasi supaya semuanya itu diserap oleh bangsa kita sendiri, dari pekerjanya juga bukan barang mentah kita kirim pas sudah jadi kita beli lagi. Betul, ini ya. Betul. Nah, ini gerakan Prabowo di kancah internasional bisa dianggap sebagai tokoh regional dan global yang berhasil ini melambungkan nama Indonesia ini, Mas. Dengan tetap mempertahankan demokrasi konstitusional bukan berdasarkan tren global. Saat ini yang cenderung semakin melemahkan eksistensi demokrasi di dunia saat ini. Bagaimana nih redaksi kita memandangnya, tepatkah langkah-langkah yang sudah diambil oleh Prabowo? Ya, memang Ali bersama pemirsa, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini merupakan suatu hal yang memang membuktikan kepada dunia internasional bahwa demokrasi yang ada di Indonesia berjalan dengan baik. Bagaimana Pak Prabowo ini melakukan kegiatan-kegiatan ataupun pemilihan mengikuti pemilihan presiden itu bukan sekali atau dua kali, sudah 4 kali yang dia lakukan dan dia berpegang teguh bahwa demokrasi merupakan salah satu cara terbaik untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan mengikuti konsultasi pemilu presiden yang ada di Indonesia itu dengan baik. Dengan di tahun 2029 belum berhasil, 2014 belum berhasil, 2019 belum berhasil, tetapi di 2024 alhamdulillah ada 58% masyarakat di Indonesia yang memberikan kepercayaannya kepada dia. Dan ini kita lihat dengan animo masyarakat yang ada di dalam negeri dan juga ada dukungan dari pemimpin-pemimpin dunia, ini merupakan salah satu bukti bahwa Pak Prabowo membuktikan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia berjalan dengan baik. Ya, terakhir ini Mas Gandhi, ini kan artinya Pak Prabowo ini kan udah berjuang beberapa kali di kontestasi presiden, namun tetap maju terus sampai akhir terpilih. Artinya ini memang Pak Prabowo ini contoh pejuang ini ya untuk masyarakat Indonesia. Dan untuk program-programnya ini pun juga untuk masyarakat-masyarakat Indonesia, balik lagi. Nah, apakah Indonesia Emas 2045 akan tercapai dengan program-program unggulan Prabowo Subianto? Ya, memang yang disampaikan atau pertanyaan dari Ali itu mewakili dari masyarakat Indonesia terkait dengan tantangan Indonesia menyambut 100 tahun Indonesia pada 2045, bahwa 17 Agustus nanti usia dari Indonesia di 79 tahun ini kita mempunyai waktu sekitar 21 tahun lagi untuk menyiapkannya. Dan kita lihat dengan program-program yang fundamental yang ingin diberikan
oleh Pak Prabowo, Mas Gibran ke depannya ini sudah merupakan pondasi-pondasi bagaimana kita mewujudkan anak-anak bangsa, generasi-generasi penerus kita di tahun 2045 ini menjadi kekuatan-kekuatan yang memang sangat ditunggu. Dan kita lihat dengan program hilirisasi, dengan adanya makan bergizi gratis, dan juga pembangunan-pembangunan signifikan yang ada di daerah-daerah yang kita akan bangun. Ini kita lihat bersama bahwa ke depan Pak Prabowo Gibran itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih maju. Ya, artinya memang program-program dari Prabowo Gibran ini untuk masyarakat Indonesia sendiri juga, kemudian juga untuk kemajuan Indonesia, dan pastinya sebuah keniscayaan bahwa Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di 2045 ini ya Mas Gandhi ya. Betul, kita tunggu saja, Ali. Baik, terima kasih Mas Gandhi telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV kali ini. Terima kasih.